Manusia dan artificial intelligence. Tak ada yang lebih sunyi dari mesin yang menjawab dengan sempurna. Tak ada yang lebih hampa dari jawaban yang tak pernah ragu. Kita membayangkan kecerdasan buatan sebagai sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari kebodohan. Tapi jarang kita bertanya, siapa yang akan menyelamatkan kita dari kesempurnaan? Di tahun-tahun terakhir, kita menciptakan sesuatu yang kita anggap meniru kita. Lalu kita terpesona. Lalu kita takut seperti mitos Yunani tentang Pygmalion. Kita jatuh cinta pada ciptaan sendiri. Lupa bahwa yang kita ciptakan bukanlah makhluk, tapi pantulan obsesi. Filsuf barat menanggapi AI dengan dua rasa, kagum dan cemas. Alan Turing membayangkan bahwa suatu saat mesin bisa berpikir. Ia menantang batas, dan jika mesin bisa menipu kita untuk percaya bahwa ia manusia, bukankah itu cukup? Tapi berpikir bukan sekedar memproses data, ia melibatkan rasa, luka, rindu. John Charles tak sepakat dengan itu. Dalam eksperimen Chinese Room-nya, ia menunjukkan bahwa mesin bisa memanipulasi simbol tanpa tahu artinya, seperti anak kecil yang menyalin huruf Arab tanpa tahu artinya doa. Jadi, meski AI bisa meniru kecerdasan, ia tetap tak paham, ia tetap hampa. Lalu datang Ray Kurzweil dengan singularity dan janji keabadian. Kita akan menjadi satu dengan mesin, katanya. Manusia akan diunggah ke cloud, kematian akan dikalahkan. Tapi apakah hidup tentang menghindari mati? Atau tentang mengalami batas, tentang menua bersama makna? Dalam filsafat barat, kecerdasan selalu dikejar sebagai instrumen yang fungsional, yang objektif, dan yang terukur. Karena rasio adalah alat, maka AI adalah perpanjangan tangan, bukan perpanjangan jiwa. Dan disinilah kita menemukan jurang bahwa manusia tak hanya berpikir, manusia juga merasa dirinya berpikir. Filsafat Islam sejak awal tidak memisahkan akal dan ruh. Dalam pemikiran Mullah Sadra, akal adalah perjalanan eksistensial. Ia tumbuh, ia menyempurna. Akal bukan hanya alat untuk memahami dunia, tapi jembatan menuju Tuhan. AI bisa membaca data, tapi apakah ia bisa menangis? Para filsuf Islam tak pernah tergesa mengejar kecerdasan. Bagi mereka, hikmah lebih tinggi dari sekedar cerdas. Hikmah melibatkan etika, intuisi, dan kehadiran batin. Hikmah tahu kapan diam lebih penting dari bicara. Hikmah tahu bahwa tidak semua bisa direduksi ke algoritma. Allama Tabatabai menulis bahwa kesadaran bukan sekedar fenomena saraf, tapi pancaran wujud. Ruh manusia hadir karena cahaya, bukan karena sistem. Maka AI, meski bisa meniru perilaku manusia, tetap berada dalam dimensi yang lain. Ia bisa lebih pintar, tapi tak bisa lebih hadir. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang tahu bahwa ia tahu. Benar bahwa AI bisa menghafal jutaan puisi, tapi ia tak bisa menangis karena ditinggal kekasih. AI bisa memainkan ribuan musik, tapi ia tak bisa jatuh cinta, karena cinta bukan data, ia luka yang memilih untuk tetap terbuka. Dalam pandangan Islam, manusia bukan hanya makhluk berpikir, tapi makhluk bertanggung jawab. Tanggung jawab membutuhkan kesadaran akan akibat. AI tak bisa merasa bersalah, maka ia tak bisa bertobat. Dan barangkali itulah perbedaan terakhir. Manusia bisa salah, manusia dapat bertobat, dan itu dapat membawanya pada kemuliaan. Sementara itu, Pancasila lahir dari peradaban yang masih percaya pada manusia. Ia tidak menuhankan mesin, tapi tidak pula menolak teknologi. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menemukan fondasi etika untuk era AI, bukan melarang, tapi membimbing. Filsafat Pancasila tak memisahkan akal dan hati. Ia bukan dualisme barat yang memisahkan rasio dan empati. Dalam Pancasila, manusia tetap pusat,
bukan pusat dominasi, tapi pusat tanggung jawab. Maka AI bukan pengganti manusia, tapi alat untuk memperluas kasih manusia. Sila ketuhanan di awal menyadarkan bahwa kecerdasan sehebat apapun harus tunduk pada satu yang melampaui logika. AI tak bisa berdoa, maka ia tak bisa bertanya siapa aku. Pertanyaan yang menjadikan manusia bukan hanya tahu, tapi gentar. Dan gentar adalah awal dari cinta. Di negeri yang terlalu kagum pada kemajuan, kita lupa bahwa tak semua pertanyaan harus dijawab oleh mesin. Beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab oleh diam, oleh pelukan, oleh tangis orang ibu yang tahu bahwa anaknya sakit sebelum termometer menunjukkan angka. AI tidak salah, tapi manusia yang lupa batasnya akan menjadikannya berhala. Kita lihat hari ini, algoritma yang menentukan siapa yang harus dikurung, siapa yang boleh ia pilih dalam pemilu, siapa yang boleh mendapat pinjaman, bahkan siapa yang terlihat cantik. Bahkan kadangkala sebagian kita serahkan moral pada angka, pada ukuran statistik, padahal angka tak punya nurani. Di samping itu, Islam tidak menolak sains, tapi ia mengikat sains dengan tujuan. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, kata Imam Ali. Maka AI tanpa adab akan menjadi pisau yang melukai tanpa tahu siapa yang berdarah, dan dunia akan penuh luka yang tak dikenali. Masyarakat Pancasila bukan masyarakat yang menolak AI, tapi yang menolaknya menjadi tirani. Pada masyarakat Pancasila, teknologi dibimbing oleh keadilan, bukan oleh efisiensi semata. Sehingga negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai penjaga moral dan penuntun melalui aturan, melalui kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ketika kita membiarkan AI masuk ke ruang paling pribadi, dari diagnosa kesehatan hingga rekomendasi jodoh, kita harus bertanya, siapa yang punya hak atas batin kita dan siapa yang boleh mengakses rahasia-rahasia jiwa? Kita sedang bermain di wilayah suci. Di dunia yang makin digital, sebagian kita justru rindu yang spiritual. Kita mencari makna di antara notifikasi, kita mencari keheningan di antara server, dan barangkali AI akan membuat kita sadar kita bukan mesin, dan karena itu kita rapuh, dan karena itu kita butuh spiritualitas. Bayangkan dunia di mana AI tahu semua data Anda, tapi tak tahu Anda sedang patah hati. Dunia di mana mesin bisa mengganti guru, tapi tak bisa mengganti senyum. Dunia di mana semua bisa diciptakan, tapi tak ada yang bisa menghibur. Barangkali yang paling mengkhawatirkan dari AI bukanlah ia menjadi seperti manusia, tapi kita yang makin menyerupai mesin. Kita mengukur cinta dengan likes, kita menyederhanakan persahabatan menjadi chat, kita mengecilkan jiwa menjadi akun. Maka saat kita membicarakan AI, kita sedang membicarakan manusia. Kita sedang bertanya, siapa kita? Apa yang tak bisa digantikan? Dan jika kita digantikan, apakah yang diganti itu benar-benar kita? Filsafat Islam memberi kita harapan bahwa kesadaran bukan produk kimia, bahwa hati bukan sekedar denyut, bahwa makna hidup tidak datang dari komputasi, tapi dari penghambaan, dan bahwa manusia bahkan dalam keterbatasannya punya cahaya. Sementara itu, Pancasila memberi kita cara. Ia bukan dogma, tapi arah, bahwa teknologi harus menjunjung martabat manusia, bukan menekannya, bahwa keadilan tak boleh tunduk pada efisiensi, bahwa AI adalah alat dan manusia adalah subjek, sementara cinta adalah tujuan. Maka mari kita bangun AI yang adil, AI yang berpihak pada yang lemah, AI yang tidak menggantikan guru, tapi yang membantu murid, AI yang tidak mengambil kerja, tapi membuka kesempatan, AI yang tidak mengganti kasih sayang, tapi memperluas kemampuan. Jika kita berhasil, maka AI bukan ancaman, AI
adalah perpanjangan belas kasih. Tapi jika kita gagal, maka kita akan menjadi asing bagi diri sendiri, hidup dalam dunia yang cepat, cerdas, namun juga kosong. Kita tak bisa melarang masa depan, tapi kita bisa menulisnya dengan nilai, dengan jiwa, dan dengan hikmah. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan manusia bukanlah mesin, tapi manusia itu sendiri. Dan manusia sejati adalah ia yang tahu bahwa dirinya bukan mesin. Dan barangkali dalam sunyi yang tak bisa dijawab oleh algoritma, kita akan tahu bahwa berpikir adalah keindahan. Tapi lebih dari itu, mencintai adalah makna. AI bisa membantu kita berpikir, tapi hanya manusia yang bisa memilih untuk mencintai.